Hai everybody, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, terus semangat dan terus bahagia menjalani hari-hari kalian. Di sini aku mau baca cerita baru, cerita yang seru, yaitu ada Nathan by Lia Lestari 10. Nah, ini akun penanya ya. Nah, dibaca 604.000 dan 26,4.000 vote dan ada 28 bagian. Nah, jangan lupa follow sebelum baca. Oke, gue yang bakal ngasih darinya, ucap Ririn yang diangguki Bila dan Alexa. Gue tantang lu buat nembak kanatan pas jam olahraga nanti di depan banyak orang. Ujar Ririn penuh kemenangan. Dam, hah, gila lu? Enggak, tolak darah mentah-mentah. Ya kalau mau dipanggil-panggil sih terserah, ucap Ririn sengaja karena ia tahu kalau sahabatnya ini tidak suka direndahkan. Kanatan, lo mau nggak jadi pacar gue? Gue terima. Hah? Kok? Kira-kira bagaimana kelanjutan kisah mereka berdua? Warning, cerita ini mengandung adegan kekerasan, kata-kata kasar, kepuncinan, dan keubuan. Bagi yang jomblo, siapkan mental kalian. Sisi, yang jomblo gigit jari aja. Yuk, langsung aja kita baca. Langsung ya, kita baca bab 1 awal. Nathan melajukan motornya di atas rata-rata. Jalanannya cukup ramai, tetapi itu tidak membuat Nathan melambatkan kecepatan motornya. Motornya terus melaju hingga masuk ke pekarangan sekolah. Motornya berhenti tepat di samping barisan motor yang terparkir rapi. Ia pun juga memarkir motornya di samping motor-motor lainnya. Ia berjalan menuju warung yang sudah berisikan teman-temannya yang menggunakan jaket berlambang elang di punggungnya. Ah iya, warung itu banyak disebut warung Mak Iroh. Warung yang menjadi salah satu tempat tongkrongan mereka saat di sekolah. Karena tempatnya yang berada di belakang sekolah membuat mereka selalu aman untuk cabut dari pelajaran yang bikin mereka ngantuk. Ya, mereka anggota Victorem. Victorem atau Victorem? Menurut kalian yang mana guys? Geng motor yang diketuai oleh Nathan. Siapa yang tidak kenal Nathan? Nathan Kevino Aditama, si cowok yang memiliki tatapan tajam bak silat, berhidung mancung dengan muka datar yang selalu terpampang di wajah tampannya, mempunyai rahang yang tegas menambah kadar ketemanannya, memiliki alis yang tebal, dingin, dan tak tersentuh. Itulah dia. Berani mengusaknya, maka bersiaplah mati di tangannya. Bolos, sering sih, tapi nggak setiap hari. Kalau mood dia belajar, kalau bad mood dia tidur. Hidup nggak usah dibikin susah, say. Ada yang gampang, kenapa harus yang susah? Tujuan dibentuknya geng Victorem ini tidak lain dan tidak bukan untuk meningkatkan solidaritas. Ya, walaupun masih saja ada yang suka mencari masalah dengan mereka, itu tidak masalah. Bos, akhirnya lo datang juga, ujar si Ciko cadel. Akhirnya. Balas Nathan sambil menundukkan dirinya di bangku. Tan, lo tau si Carlos nggak? Nggak, ngajak war lagi, ujar Bagas. Carlos, si ketua geng Nigreos yang selalu mencari masalah kepada Victorem. Tidak hanya sekali, 2 kali mereka war dan selalu dimenangkan oleh geng Victorem. Tapi apa? Carlos dan anak buahnya terus saja mencari masalah dengan Victorem. Tidak tahu malu bukan? Tahu. Terus lo terima kan bos? Balas Dava. Kenapa enggak? Ujar Nathan sembari menghidupkan sebatang rokoknya. Kalian siap kan? Tanya Nathan menatap seluruh anak Victorem. Siap bos, balas anak Victorem dengan kompak. Wah, bagus bos gue. Udah lama nih gak mukul orang, tangan gue udah gatal, ucap Dava sambil mengosok-kosokkan kedua tangannya. Saya akan memberitahu kalau kedua tangannya itu sudah tidak tahan lagi ban mukul orang. Dasar Dava. Lah, banyak gaya lu tang, ucap Fatur sembari melamar kacang kulit miliknya ke wajah Dava. Siri Kail Tur, cibir Dava. Nama gue Fatur, bukan Catur. Oh, balas Fatur. Bodoh amat, bising bet lu pada, ucap Ciko. Pesan makanan gue takdir, ucap Nathan singkatnya berhasil membuat semua perhatian anak Victorem padanya. Wah, siap bosku, ujar Dava cepat. Dava segera memesan makanannya ke Mairo sekitar 15 porsi karena memang ada 15 anggota Victorem yang ada di warung itu. Yang lainnya entahlah kemana. Beberapa menit setelahnya makanan mereka selesai. Segera mereka melahapnya. Apalagi tadi ini juga belum pada sarapan. Pas banget kan ya. Ini si Vino mana dah lama amat datangnya, ucap Atur. Bentar lagi juga nongol, balas Bagas. Di sisi lain tempat terlihat seperti kakak beradik yang bertengkar di depan rumahnya. Entah apa yang mereka ributkan. Ayo dong kak, lama banget sih, telat nih ntar kita, ujar gadis berbaju cantik itu kepada sang kakak. Dih, yang bikin lama siapa, yang disalahin siapa? Cibir sang kakak melihat kelakuan adik satu-satunya ini. Dih, apaan sih kak, dibahas mulu. Udah, kenapa buruan jalanin motornya? Astagfirullah. Terus gadis itu penuh kesal. Kan elu deh yang buat kita lama begini, kenapa jadi elu yang
Kenapa jadi elu juga yang ngamuk sih? Ciber sang kakak sembari menghidupkan motornya. Ya udahlah, gue yang salah, puas. Balasnya sembari menaiki motor sang kakak. Balas Vino dengan nada yang dingin. Ya, balik deh ke sifat dajjalnya. Balas Dara dengan memutar bola matanya malas. Vino Afrat Brawijaya, si cowok tampan yang memiliki hidung yang mancung, rahang yang tegas. Dia itu dingin dan kejam. Di luar, kalau sudah bersama dengan keluarga dan pada sahabatnya, dia akan menjadi pria yang humble dan penyayang. Dara Rifani Brawijaya, si cowok yang punya mata berwarna hitam legam. Siapapun yang menatap matanya bisa terhipnotis karena keindahannya. Dara juga dikenal sebagai gadis pentolan sekolah yang cantiknya Pak Bidadari, tapi sayang kelakuannya bikin galeng-galeng kepala. Gimana tidak, gadis itu juga dikenal dengan keberobokan dan kebarbarannya yang selalu mencari masalah ke siapapun. Itu termasuk guru-guru yang ada di sekolah. Tapi tenang, Dara juga bisa menjadi gadis yang dewasa. Hanya saja ia menyesuaikan di mana ia berbicara, disitulah ia tunjukkan sifat yang harus ia tunjukkan. Segera Vino melajukan motornya membelah keramaian di jalan raya. Tidak menunggu lama, akhirnya motor Vino sudah sampai di depan gerbang SMA Mandala yang baru saja mau ditutup Pak Sapri Satpam. Sedikit bernegosiasi, akhirnya mereka diperbolehkan masuk. Dara dengan cepat berlari menuju kelasnya. Pasalnya Dara sudah telat banget di kelas 11 IPS 2. Assalamualaikum teman-temanku semua, teriak Dara saat memasuki kelas. Ia tidak tahu saja barusan istirahat membangunkan singa yang sedang tidur. Kok pada diem sih? Balas dong salam gue. Jawab salam itu wajib tahu, timbalnya saat tidak ada yang membalas salamnya, terlebih dengan muka yang tegang. Dara kenapa? Sariawan kali ya, pikirnya. Waalaikumsalam, jawab memberi dengan pelan. Kalian kenapa sih tegang banget? Santai, napas santuy, jangan tegang-tegang gitu, nggak baik, ujarnya sembari terus berjalan menuju mejanya. Saat Dara hampir nyampe ke mejanya, suara dahaman pun terdengar. Semua murid dibuat tegang dengan suara dahaman itu. Dara terdiam di tempat sambil berpikir, suara apa tadi? Tidak enak sekali didengar, pikirnya. Dari bikin kesal dengan suara dahaman itu. Apa sih? Gak jelas banget. Siapa sih yang tadi? Tahu nggak, suaranya dahaman yang gak enak, tahu bikin sakit telinga aja. Balas Dara sedikit kesal. Dara, suara teriakan itu seketika bikin bulu kuduk mereka berdiri, tidak terkecuali Dara. Dia sadar dia tuh teriakan ini milik siapa. Mampus gue. Dara, balik badan. Suara itu terdengar tegas dan penuh kekesalan. Hehehe, iya bu, ucap Dara cengerannya dengan membalikkan badannya menghadap Bu Sukma. Bu Sukma yang terkenal killerannya tidak heran dia disebut guru paling killer yang banyak ditakuti murid-murid di sekolah SMA Mandala. Hahe. Bilang apa kamu tadi? Ucap Bu Sukma dengan wajah yang merah. Enggak kok bu, nggak bilang apa-apa, balas Dara dengan memasang muka polosnya. Emang saya bilang apa? Timbalnya lagi. Itu apa tadi maksud kamu bilang suara ibu jelek dan gak enak dengar? Lah, saya nggak ada bilang suara ibu jelek kok. Saya cuma bilang suara dahiman ibu nggak enak didengar, bikin sakit telinga. Itu doang kok bu. Apa ini? Apa Dara benar-benar sedang memancing kemarahan Bu Sukma? Terlihat dari wajah Bu Sukma yang sudah memerah padam dengan emosi yang sudah ke ubun-ubunnya. Tampak sedikit lagi Bu Sukma akan Dara, keluar kamu dari kelas ini sekarang. Tuh kan benar, singa sudah ngamuk. Tapi bu, saya kan belum selesai dari berbicara. Suara Bu Sukma lebih dulu memotongnya. Saya bilang keluar atau kamu saya hukum bersihin toilet cowok. Oke bu, ya saya keluar aja. Yaudah kalau gitu teman-temanku semua, semangat belajar. Dede tinggal dulu ya, bye bye, ujarnya sembari terburu-buru keluar kelas takut singanya ngamuk lagi. Hehe. Murid-murid yang ada di kelas hanya bisa menggelengkan kepalanya saja saat melihat kelakuan Dara, tak terkecuali sahabatnya. Buat kalian semua, jangan contoh Dara. Dia benar-benar sudah membuat darah tinggi ibu naik. Ujar Bu Sukma sembari duduk di bangkunya dengan sesekali menghela nafas. Benar-benar menguras energi menghadapi Dara. Di sini warung Mak Iroh, Nathan bersama anggota inti Victoram. Mereka tidak masuk kelas karena memang pelajaran pagi ini adalah fisika. Seperti biasa mereka akan bolos. Ketua dan anggota inti Victoram memang satu kelas. Anjing, gue lapar lagi, gerutu Dava sembari mengusap-usap perutnya. Lu melihara anjing? Tanya Fatur. Yang enggak lah, maksud gue itu lapar lagi, lemot. Balas Dava. Ya makanya kalau ngomong itu yang jelas asu. Bacot, gue mau pesan makan itu perut atau tong air, lapar mulu kerjaan lo. Ucap sibuk aja lu Samsul, ucap Dava
ucap Dafa kesal. Mak Iroh, Dafa pesan mie goreng 1 ya, ujar Dafa pada Mak Iroh. Mesen doang, bayar kakak, sindir Mak Iroh. Ih, Mak Iroh mah suka nyindir, cibir Dafa. Hai, sudah Mak Iroh buatkan dulu yang mendapat anggukan dari Dafa. Bayar dong lo, jangan ngutang mulu, cibir Ciko yang mendapat citakan dari Dafa. Ngaca pisang lu juga suka ngutang pakai suka ngatain gue lagi. Kok ngamuk asu, umpat Dafa kesal dengan Ciko. Motor doang keren, makan ngutang. Nathan yang sedari tadi menghamparhatikan sahabat-sahabatnya itu hanya bisa menggelengkan kepalanya saja. Tidak ada hari tanpa ribut Dafa dan Ciko. Akhirnya lu datang juga, Vin, ucap Dafa secara bersamaan saat melihat Vina masuk ke warung Mak Iroh. Sudah duga kalau Vina akan mengeluarkan dahaman khasnya. Kenapa lama banget sih? Dari tadi juga ditungguin sampai kita nggak masuk kelas gara-gara nungguin lo nongol, tanya Dafa sembari melahap mie gorengnya. Halah, kayak lo emang maunya bolos kali lo, sok nyalahin Vino, ujar Fatur yang mendapat tatapan tajam dari Dafa. Biasa, balasnya singkat. Timbal Dafa, Ciko, Fatur, dan Bagas dengan nada dingin yang mendapat tatapan tajam dari Vino. Apaan mereka berdua sok dingin, sangat tidak cocok, pikir Vino. Oh ya Vin, Carlos dan anak Nikreus ngajak keluar pulang sekolah, ujar Bagas dan diangguk yang lain. Kenapa lagi? Kayak nggak tahu mereka aja lo, Vin. Mereka tuh nggak akan berhenti cari masalah sama kita kalau mereka belum berhasil ngalahin kita, balas Bagas. Dia juga heran kenapa Carlos dan anak Nikreus yang lainnya tidak ada henti-hentinya mencari masalah sama geng Victor. Oke, gue ikut, dibalas dengan anggukan yang lainnya. Oh iya Tan, gimana sama perlombaan basket lusa tadi? Jadi, tanya Fatur sembari memakan kacang di tangannya. Jadi, besok latihan, kita tanding lawan SMA Teladan, ucap Nathan dengan seperlunya. Oke. Nathan dan kelima temannya adalah anggota inti Victoriam. Bukan sembarang orang yang memilih mereka sebagai anggota inti. Mereka dipilih sebagai menjadi anggota inti Victoriam oleh mantan ketua geng Victoriam yang memilih dengan melihat kemampuan bela diri mereka. Nathan dan anggota Victoriam yang sekarang adalah Victoriam tingkat 7. Nah, gimana menurut kalian? Sekian dulu untuk part awal ini atau bab 1 dari dari cerita Nathan ini. Gimana, kalian tertarik atau enggak? Komen di bawah. Nah, untuk linknya nanti aku taruh di deskripsi video aku. Oke? See you next time and love you all. Dadah.